Asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana pasal siji. Ta'limul muta'allimin utawi mulang ing para santri fardu kifayatin iku fardu kifayah. Fa illam yakun mongko lamun ora ana ora tinemu man sapa wong yasluhu kang patut lahu kanggo ta'limul muta'allimin illa wahidun kejaba wong siji ta'ayyana mongko dadi fardu ain apa ta'lim alaihi ing atase wahid. Wa ing kana lan lamun ana gunaka ing dalem kono panggonan jamaatun sapa wong akeh yahsulu kang hasil at-ta'limu apa mulang biba'lihim kelawan sebagian jamaah fa inim tana'u lamun nyegah utawa nolak sapa jamaah kulluhum yaskabihi jamaah asimu monggo dosa sapa jamaah dosa kabeh. Wa in koma lan lamun jumenengi bihi kelawan apa ini bihi kelawan ta'lim ba'duhum sapa sebagian jamaah sakoto mongko gugur al haraju apa dosa anil bakin saking sedarine jamaah. Wa in tuliba lan lamun den jaluk utawa den suprih dijaluk kon mulang man sapa wong min ahadihim sapa sebagian salah siji jamaah saking salah siji jamaah wamtana ala nyegah sapa ahad fadharu wajhaini mongko kang luwih pertelane loro pandangan loro wajah annahu iku stuhune ahaduhum layak simu iku ora dosa sapa ahaduhum lakin angin tetapine yukrohu dan makruhake lahu kedue ahad zalika apa mengkono-mengkono imtina mengkono-mengkono nolak ilam yakun lahu uzrun lamun ora ana lahu iku kedue ahaduhum uzrun apa alangan. Pasal ini menjelaskan ya
mengajar para pelajar, para santri itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang apabila salah satu dari mereka yang dianggap cukup ya kok sudah melakukan, maka yang lain menjadi gugur kewajibannya. Contohnya kayak ngurus jenazah. Ngurus jenazah itu fardu kifayah, artinya sebelum ada yang melaksanakan itu semua wajib. Kok tidak ada yang melakukan satu orang pun, maka semua dosa. Tetapi kalau sudah ada satu orang, dua orang yang mengerjakan, maka yang lain gugur, tidak berdosa. Demikian juga mengajar para santri, mengajar para pelajar ya, itu hukumnya juga fardu kifayah. Dan apabila tidak ada yang layak untuk mengajar kecuali satu orang, maka dia itu menjadi fardu ain bagi dia. Jadi tidak ada yang bisa mengajar, tapi yang mampu, yang layak mengajar itu hanya satu orang, maka satu orang itu menjadi wajib baginya. Dan apabila di suatu desa atau di suatu tempat ada jamaah, ada orang banyak yang bisa mengajar, maka kalau mereka menolak semuanya, maka semua menjadi dosa. Ada orang yang mampu mengajar itu banyak, tapi ketika mereka diminta, kok mereka menolak, maksudnya tidak mau mengajar para santri, itu mereka berdosa semua. Tetapi kalau salah satu dari mereka kok ada yang melakukan mengajar, maka yang lain menjadi gugur kewajibannya. Fa in qama bihi ba'dhum saqatal harj anil baqi. Dan apabila di suatu jamaah itu salah seorang mereka itu diminta untuk mengajar, kok tidak mau, maka karena masih ada yang lain, maka dia menolak seperti itu, menolak mengajar, itu tidak berdosa karena masih ada stok ada yang bisa mengajar ya. Itu jadi kalau orang banyak itu yang 1, 2, 3 kok menolak tapi masih ada yang mau, itu tidak berdosa. Tetapi kalau menolak seperti itu, walaupun masih ada yang mampu mengajar dan mau mengajar, itu makruh hukumnya, tapi tidak sampai berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi begini loh ya, fardu kifayah itu asal yang mengerjakan walaupun sedikit kok cukup, itu berarti sudah gugur. Tetapi walaupun orang banyak, misalkan ya fardu kifayah, tapi yang mengerjakan 2 orang itu tidak cukup. Nah ini yang lain masih wajib ikut melaksanakan. Seperti misalnya ya, seperti misalnya begini, ada orang meninggal.
misalkan ada orang meninggal 2 orang yang menangani itu hanya 1 orang, yang lain gak mau, ben kono itu mereka. Lah, mampukah 1 orang ini walaupun dia mau, ya, mampukah seorang ini untuk mengurus 2 jenazah? Padahal mengurus jenazah itu kan mulai memandikan, mengkafani, menyalati, dan mengubur. Sementara 1 orang yang mau, ini saya kira belum menggugurkan kewajiban. Karena apa? Karena dia harus membeli kain kafan, dia harus memandikan, terus mengkafani, menyolati, mengubur. Nah, untuk mengubur ini kan dia butuh penggali kuburan. Nah, kira-kira kuat apa orang? Senajan wong siji gelem, tapi mampu apa enggak dia itu menyelesaikan dengan waktu yang relatif singkat. Sebab apa? Kalau terlalu lama itu nanti bisa rusak. Apa iki wis mambu wis apa itu membuat ini tidak maslahat bagi mayit dan mengganggu orang lain. Jadi disebut kifayah itu tidak mesti 1 orang. Kalau memang butuhnya 2 orang ya 2 orang, 3 orang, 3 orang. Kalau misalkan ya cukupnya itu 3 orang, terus yang menangani kok hanya 2 orang, ini menjadi kurang sempurna. Ini yang lain harus melakukan. Jadi tidak cukup, kalau 1 tidak cukup ya 2, kalau 2 tidak cukup ya 3, kalau fardu kifayah itu. Jadi kifayah itu kan cukup ya. Kecukupan itu artinya cukup untuk menggugurkan kewajiban. Tidak mesti 1 orang, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yustahabbu lil muallimi ayyakuna harisan ala ta'limihi. Yustahabbu dan sunahake lil muallimi kedue guru atau pengajar ayakuna apa yento ono sapa muallim harison iku wong kang loba, yang semangat terengginas semangat ala ta'limihim ing atase mulang para santri utawa para pelajar. Mu'athiron kang luwi mengutamakan dalika ing mengkon-mengkon taklim ala masalihi nafsihi ing atase pira-pira kemaslahatane awak dhewene muallim guru. Ad-dunyawiyati kang bangsa dunyawiyah, allati laisat kang ora ana apa masalihu nafsihi bidaruriyatin iku benar-benar dibutuhkan secara mendesak. Wa ayyufriwa lan ento ngosongake ngosongake qalbahu ing atine muallim fi hali julusihi ing dalem tingkah lungguhe muallim di iqraihim krana macaake ilmu ing muta'allimin ing santri minal asbabi saking pira-pira sebab asyghilati kang nyibukake, kang nungkulake, ketunggul sibuk. Nungkulake berarti ya nyibukake.
kulliha yus kabehane asbab. Wahya utawi pira-pira sebab sing menyibukkan kathiratun iku akeh ma'rufatun kang wis den weruhi. Wa ayyakuna lan yen to ana sapa ma'alim harison iku wong kang loba kang semangat ala tafhimihim ing atase aweh pemahamane murid utawa santri. Wa ayyutia lan yen to menehi sapa ma'alim kula insanin ing saben-saben wong, saben-saben manusa minhum saking muta'allimin para santri ma ing barang yaliku kang patut apa ma, kang layak apa ma bihi lawan kullu insan. Fala yuksiru mongko ora ngakeh-ngakehake sapa muallim alaman ngatasi wong utawa ngatasi murid la yahtamilu kang ora kuat nanggung, ora kuat nggawa sapa man al iksara ing pelajaran kang akeh. Ing apa iki ngakehake pelajaran. Wala yuqassira lan ora nyendakake liman kanggo wong yahtamilu kang kuat nanggung sapa man azyadata ing tambahan ilmu utawa tambahan pelajaran. Wayamurakum lan yen to perintah sapa muallim hum ing muta'allimin ing para santri bi adati mahfuzatihim kelawan baleni pira-pira apalane para santri muta'allimin. Wa yusni lan yen to ngalem memuji sapa muallim alaman ing atase wong zaharat kang gamblang, kang jelas, kang pertelo najabatuhu apa pintere man malam yaksha kelawan tanpa khawatir utawa malam yaksha selagi ora khawatir alaihi ing atase man orang mengkhawatirkan sapa mu'alim alaihi ing atase man fitnatan ing fitnah bi'ijabin kelawan apa iki ujub itu gumun itu bahasa Indonesia nya apa? Apa? Kagum. Bi'ijabin kelawan mengagumi diri sendiri. Ujub itu mengagumi diri sendiri, awalihi utawa liyane ijab. Tak terang istilah. Bagi seorang guru, bagi seorang kiai ya, atau guru, ustadz, itu disunahkan untuk apa? Semangat dalam
mengajar para muridnya, para santrinya. Dan dia harus lebih mementingkan untuk mengajar muridnya daripada hanya untuk memikirkan kebutuhannya awake dhewe yang bersifat duniawiyah. Selagi kebutuhan duniawi itu tidaklah darurat, bukanlah sesuatu yang mengharuskan, ya itu harus mengutamakan untuk mengajar santri. Ini dalam masalah agama ya, mengajar masalah agama itu harus bersemangat, ojo nglokro, aja putus asa, pokoknya semangat untuk mentransfer ilmu pengetahuan, untuk membentuk karakternya, untuk membentuk kepribadiannya. Itu harus semangat. Lah nek guru ini semangat, insya Allah ya muridnya semangat. Tapi nek guru ini kalau ora semangat ya muridnya ya ogah-ogahan. Jadi apa itu bisa membuat murid itu bergairah dalam mencari ilmu. Dan jadilah guru itu yang disukai murid ini, yang dikagumi murid itu. Murid itu kalau kagum terhadap kiainya, bunyainya, gurunya maksudnya itu dia akan mengadakan identifikasi. Jadi harus niru. Itu penting itu. Biar niku aku duwe guru yang sing pinter nak usara, terus pinter maca kitab gundul. Aku ndeleng wong iki wis kepengin banget niru, kepengin kaya gurune. Niku penting ngono kuwi. Jadi jangan menjadi guru yang kurang semangat ya. Malah sak pola itu ditiru, kepenginnya ditiru. Biyen wong iku ngerokok. Aku nek ngerokok bareng niru guruku. Biyen aku ngerokok, tapi terus tobat. Guruku ya leren. Wis ora ngerokok saiki. Biyen para kiai rata-rata ngerokok. Nah, krono santri itu mengidola para kiainya, ya berarti nek gurune ngerokok ya ditiru. Pokoknya sak polai gurune itu kepinginnya ditiru. Gaya bicaranya, gaya duduknya, gaya ngerokok, gaya ngopo kepinginnya ditiru. Nah, ketika mengajar ini hendaklah mengosongkan, dia harus konsentrasi, mengosongkan hatinya, mengosongkan pikirannya dari sesuatu yang mengganggu, yang membuat dia sibuk untuk memikirkan. Itu hendaklah dikosongkan. Untuk sementara konsentrasi terhadap pelajaran. Jadi bisa fokus. Kalau perhatiannya itu terpecah, dia nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi. Jadi ngelambiar. Ketika ngajar bisa ngalamun. Terus lagi sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi sehingga dia tidak fokus itu banyak sekali. Wahia katsiratun ma'rufah, banyaklah yang mengganggu itu. Itu kalau berinci ya banyak sekali. Terus dia memang harus bersungguh-sungguh dalam mengajar dan memberi pemahaman. Jadi tidak hanya sekedar membacakan kitab, tetapi juga menjelaskan apa maksudnya, yang kira-kira murid atau santri itu paham.
Jadi jangan sekedar membacakan atau memberi keterangan yang kurang bisa memberi pemahaman, itu jangan. Kalau murid itu tidak paham, berarti belum ada peningkatan dalam ilmunya. Tetapi kalau murid itu paham yang asalnya tidak paham terus menjadi paham, itu berarti ada peningkatan dalam kemampuan penalarannya. Jadi dia semakin cerdas. Tetapi kalau dia hanya menghafal, boleh jadi orang menghafal itu tidak paham apa yang dihafal. Banyak sekali. Entah itu pelajaran atau kitab atau Quran atau apa saja. Dan semua orang itu disikapi dengan sikap yang layak, memberikan sesuatu yang layak, memberikan pelajaran yang cocok untuk muridnya. Saya itu dulu teringat cerita Profesor Dr. Mukti Ali ketika beliau masih muda belajar atau nyantri di Pondok Termas. Oleh gurunya itu beliau dianjurkan untuk memperdalam ilmu mantek. Mantek itu logika. Jadi beliau itu inginnya apa itu, dia diarahkan untuk mempelajari mantek. Karena apa? Kiainya itu tahu, Profesor Doktor ya Pak Mukti Ali waktu itu, Kang Mukti waktu masih nyantri itu terlihat dia itu, kiainya melihat dia itu punya bakat sebagai pemikir. Oleh karena itu dia diarahkan untuk menguasai mantek, sehingga beliau menjadi orang besar dan menjadi meraih gelar Profesor Doktor dan pernah jadi Menteri Agama, itu Pak Mukti Ali. Dan beliau dulu pernah nyantri di Termas. Terus fala yuksiru atau naiki lam nafi ya fala yuksiru, tapi nek la nahi ya fala yuksiru. Alaman layak tamilul isar. Jadi janganlah memberi pelajaran yang banyak terhadap santri yang tidak bisa menerima pelajaran yang banyak. Jadi ini dideleng potensi muridnya kayak apa. Kalau memang dia itu cerdas banget, cerdas dan limpat, apalagi jalmo limpat, senajan seprapat prasasat tamat itu. Kan ono ya murid sing lagi diulang sedikit itu dia udah benar-benar paham dan bisa mengembangkan, itu berarti jalmo limpat. Nah kalau itu diajar banyak pelajaran itu insya Allah bisa menampung itu, akalnya itu bisa menampung. Tetapi kalau orang itu potensinya lemah, daya DDR, daya dongnya rendah, ini nek diulang wae ya mung ngalamun mau tak ngantuk. Tapi belum tentu bocah ngantukan itu bodoh, belum tentu. Bisa saja ngantukan itu karena kurang turu. Bisa saja dunia. Banyak dulu orang bocah-bocah sing ngantukan tapi pinter. Iku ono. Mudah-mudahan kalian yang sedang ngantuk itu termasuk orang pinter. Apa nih sih orang ngantuk ya? Jadi guru itu harus menakar kemampuan muridnya. Oh bocah iki mampune mung semene. Nek ditambahi kok koleng kodeng. Orang-orang mampu menangkap. Mampunya 10, ya maksimal 10.
jangan lebih dari 10, nanti 10 itu wis kejajar nang gindi, orang mlebu ning pikirane, orang mlebu nang akale. Tapi nek kemampuane 50 kok diulang mung 20, iki sia-sia, melas. Wong potensinya besar kok. Nanti dia akan berprestasi di bawah potensinya. Ya. Kalau bocah itu kemampuannya menangkap pelajaran 50, kok hanya diberi 20, ini eman-eman, jadi nganggur. Kemampuan kecerdasannya nganggur. Akhirnya dia apa? Dia berprestasi di bawah potensinya. Jadi dia itu mampu 50, omong diweni 20. Ya sing 30 itu nganggur, percuma. Jadi nek 50 ya diwenehi 40, 45 itu ya lumayan, apa itu ben ana sing iki, ana sing kosong ya, kanggo liya-liyane lho. Tetapi kalau kemampuannya itu hanya menangkap, bisa menyerap, daya serapnya itu hanya 25, kok diwenehi 30, itu ya cenut-cenut sirahe. Oleh karena itu murid itu guru harus mampu membaca kemampuan atau potensi santrinya, muridnya. Nah sing cerdas yo wis sebar ngapal, wis ngapal gurunya rum, ini sampun ya wis iki ngapalke murid-murid. Murid sedelok dene wis paham, wis apa ya wis iki ku ngapalke alfiah. Dan apa ya? Wah, wis alfiah wis rampung. Apa iki Ibnu Aqil rampung. Wis liyane utawa engko wis sampinah wis iki sampun. Wis lagi takrib utawa engko terus Fathul Qorib ya. Fathul Qorib Kifayatul Ayar utawa apa iki sing sarai Fathul Qorib apa? Kaya bar Fathul Mu'in terus ya Anatul Talibin ya, bar Qurratul Ain terus Fathul Mu'in terus ya Anatul Talibin lan liyane kitab-kitab ini. Utawa bar takrib terus Fathul Qorib terus Al-Bajuri ya. Jadi meningkat terus. Layan wis mampu mandiri, aja kesuwen oleh mondok, kon gawe pondok, kon nyai, aja ditahan, kecuali yang pancen kiai kuwi butuh tenaga pengajar, itu ditahan nggak masalah. Maksudnya ya padha wae kan, ning omahe ya harus ngembangke, nang pondok ya melu mengembangkan gitu. Demikian juga kamu ya, seperti santri itu, kalau kamu punya potensi yang besar, jangan males. Kalau potensimu itu besar, jangan males, karena nanti kamu akan rugi sendiri. Jadi yang bocah cerdas males lah, itu eman-eman pikirane, akale, atine ya, kecerdasane, potensine iki engko banyak nganggur. Lagian pancen terbatas, maksudnya orang patek cerdas banget, tapi ya sedengan. Itu kalau kamu gunakan dengan sebaik-baiknya, wis pokoknya apa sregep ini, insya Allah Ta'ala nanti akan meningkatkan kecerdasannya. Lain kurang cerdas, itu bisa diupayakan, bisa diikhtiari. Yang kurang cerdas itu bisa puasa pitung dino, mulai ini dino Jumat. Jam 12 munggahan itu atus tobat. Pada atus tobat terus
sholat hajat. Monggo terus mirip ke wiridan surat An-Nur ya. Allah nurus samawati wal ard matal nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Nanti pol ping 17 nek wis apa selama 7 hari itu ora mangan yang bernyawa. Jadi untuk sementara prihatin dingin, mame, tempe, tahu, ojo daging atau telur, termasuk micin ya, itu jangan. Pokoknya selama 7 hari itu prihatin dingin. Itu insya Allah nanti kecerdasannya menjadi bertambah. Insya Allah ya. Tapi ini kepingin ngelakoni kok ya di ijazah ini kan sekedar informasi awal saja. Nanti selengkapnya ya mengko ono kaifiyah, ada tata cara yang harus ditempuh, prosedur itu bagaimana untuk melejitkan kecerdasan, untuk meningkatkan potensi akalnya. Insya Allah meningkat. Misalnya ya, harus ngapal Quran tarjete 3 tahun. Itu nek nglakoni iku insya Allah bisa 3 tahun kurang. Itu carane ngono. Jadi jangan menyerah dengan keterbatasan kemampuan itu, jangan sampai menyerah. Wala tayasu min rauhillah. Dan janganlah putus asa terhadap rahmat Allah. Sebab apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah Ta'ala itu membuat orang yang bodoh menjadi pintar, menjadi cerdas itu gampang banget. Orang fakir menjadi kaya raya itu mudah sekali. Orang lemah menjadi kuat itu mudah bagi Allah. Dan itu sebagai santri harus punya keyakinan seperti itu, sehingga apapun kesulitannya itu dihadapi dengan lapang dada, dengan penuh rojak. Jadi optimisme ya, penuh optimis, jangan pesimis. Jadi wah Pak kula niku bapake niku petani kok masa kula kepengin jadi profesor dokter gampang. Insya Allah, dan Allah menghendaki itu semua, tidak ada yang mustahil. Banyak orang-orang yang ayahnya biasa, orang tuanya biasa, mbah bayong biasa, tetapi karena santri tenanan dia jadi ulama besar. Itu banyak ya. Jadi gawe nasab dewek. Nasabe apa iki nek wong tuane bapake munggah itu wong biasa, tapi mulai anaknya jadi kiai itu berarti kan peningkatan dalam strata sosialnya itu. Ya mungkin wae. Dan orang tua seperti itu, anak kok lho bapaknya biasa, tapi anak kok pinter. Loh ini boleh jadi karena dungane bapak ibu nih, tambah baik. Tenanan oleh donga, walaupun bodoh ya Allah, kalau ini senajan bodoh, kalau kepingin anak-anak kalau pinter, dados kiai, dados ulama, jadi pemikir, dados napa niku orang-orang yang bermanfaat, berguna. Ya Allah, kula nyuwun sebatas jenengan ijabahi donga kula. Iki diriyadohi tenan iki dadi anake dadi pinter. Jadi ojo wah bapakku bodoh, sebab impian ora tau males, ojo kaya ngono. Iku bapak seperti itu memang dia potensi yang diberikan oleh Allah itu memang terbatas gitu ya.
Tapi walaupun terbatas, dia punya keinginan yang mulia. Dia punya cita-cita yang mulia, kepingin anaknya pintar, kepingin anaknya jadi wong mulya. Terus dikangelani, diriadoi. Jadi jangan disepelekan, justru ini ini bapakku orang ndongakno, aku mungkin ora kaya ngene. Soalnya bapakku wong biasa. Bapakku itu kepingine misalnya ya kaya ngono kuwi. Jadi aja sombong, aja kelalen. Kamu bisa begitu itu karena riyadhahnya orang tuamu. Itu jadi aja kelalen karo wong tuane. Dan jangan menyepelekan, jangan merendahkan. Terus jangan mengajar sedikit kepada santri yang bisa menerima tambahan pelajaran yang banyak. Ya kau mau, jadi dia itu kemampuannya 50, jangan diberi hanya 20 atau malah 15, enggak itu, enggak berkembang. Wa ya'muruhum bi adati mahfuzatihim, dan didorong kepada muridnya untuk murajaah, untuk mengulang-ulang hafalannya. Ya, bisa bro. Iya dulu aku ngaji nanti jam 12 ya puasa nanti. Mulai ini jam 10 nanti jam 12 karo Kiai Mustafa Fisi zaman dia. Ya bang. Apa itu melu ngaji Idzatul Nasyiin, nasihat bagi para pemuda-pemudi yang sedang tumbuh berkembang. Idzatul Nasyiin itu kan orang yang baru tumbuh. Idzah itu wa'adha, yang itu idzatan, itu artinya nasihat. Ya kadang ngantuk, wajar. Beripat ora oleh ngantuk. Nek dengkul ora ngantuk. Nek sirah ngeluh wis pas. Nek sikut ngeluh ora urung tau krungu kabare. Nek ana wong sikutku ngeluh iku berarti hoak. Nek weteng ngelih ya pas buat den weteng ngelih. Tapi nek jempolku ngelih lagi mesti mengada-ada. Kowe kok ngantuk? Dia kula gadah mripat apa? Ya betul. Yes, dingin ya. Nah, walaupun kamu itu belum jadi guru, tapi kan insya Allah menjadi calon guru, jadi calon kiai dan nyai, calon ustadz dan ustazah. Jadi mipil apa itu? Ngerti ilmu ini guru, ilmu ini kiai, ilmu ini ustadz dan ustazah. Dan diantara kamu kan ada yang ini ikut mengajar ya, mengajar entah itu di TPQ atau di madrasah kan ada. Jadi sedikit-sedikit tahu ilmunya. Yang ingin saya tekankan sekali lagi, jadi potensi itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Potensi kemampuan ya, kemampuan dasar itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Jangan sampai potensi kalian itu berkurang, tapi usahakan untuk bertambah sebanyak-banyaknya bertambahnya itu. Tapi apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Iku ya. Butuh saiki ya enggak masalah, tapi yang penting kita ikhtiar nyuwun dumateng Allah Ta'ala
insyaallah ini monggo diberi peningkatan kemampuan. Terus mari kita melafalkan hamdan. Alhamdulillahirabbil wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqina